menenangkan, Pak. Orang yang sedang sekarang terpuruk dengan COVID, dihantam lagi dengan pemotongan itu, Pak. Gimana, Pak? Saya sedih, Pak, dengar itu, Pak. Viral gitu, Pak. Diskriminatif, tidak punya perhatian, seperti anak tiri kami di Republik ini. Lo orang sebelum COVID aja di anak tiri kan, Pak, madrasah swasta, Pak. Sekarang COVID dipotong lagi 100.000, Pak. Saya kira, saya nggak setuju anggaran 2001 kita bahas kalau ini belum clear, Pak. Saya minta itu dikembalikan hak-hak anak miskin itu, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Nggak boleh, Pak. Udah janji di depan publik ini, di depan forum ini. Setuju pimpinan. Interupsi pimpinan. Pak, makanan Pak, mungkin Ya, silakan Pak. Pak Komar ada Muatan yang lain juga Pak, itu harus dikelirkan Pak. Kembali Pak. Ada. Pak Yandri, saya boleh interupsi Pak Yandri? Mohon berkenan mungkin pada saat itu ada yang Dirjen Penis masih beliau Pak. Ya, terima kasih. Ya, kita dengar dulu Pak Dirjen, Pak Ali, nanti kita baru kita respon. Tapi ini Pak Menteri bagi concern kami, Pak. Kalau ini Pak Menteri tidak tertibkan, Pak, saya kira ini pukulan telak bagi kita, Pak. Berarti kita memang nggak peduli, Pak, sama orang-orang miskin itu, Pak. Jangankan sebelum COVID aja kita hantam. Jadi apa kita duduk di sini, Pak? Buat apa kita disumpah? Kalau tidak memperjuangkan orang miskin itu, Pak. Dan kita bisa, Pak. Bukan nggak bisa. Perjalanan dinas masih ada. Coba lihat mana. Ada alokasi 1,5 triliun itu. Banyak, Pak. Perjalanan dinas masih banyak, pembangunan masih banyak. Kenapa orang miskin dipotong? Saya minta ini semua anggota, kita nggak perlu membahas RKL kalau ini nggak clear. Setuju, Dan Pak. hari ini Setuju. saya kira kita tuntaskan dulu isu-isu aktual, Pak. Baik. Nggak perlu bahas anggaran yang akan datang itu. Buat apa kita kalau dibohongi terus? Pak Ketua. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua dan Mau, Pak? Coba Pak Menteri bayangkan, Pak, di Aceh itu, Pak, orang-orang yang di pelosok-pelosok itu, Pak. Dipotong 100.000, Pak, oleh negara, Pak. Gimana, Pak, hati nurani kita, Pak? Iya, mus madrasah. Aduh, mereka nggak COVID aja sudah tertatih-tatih, Pak. Loh kok kita potong dengan alasan nggak bisa? Loh buat apa kita dikasih tugas yang di tempat yang paling enak, Pak? Anggaran triliunan gitu loh. Dan ini nggak terbuka, Pak. Padahal komitmen dulu di ruangan ini juga tidak ada pemotongan dana BOS. Ketika dana BOS dipotong nggak juga ngasih tahu kita, Pak. Seolah-olah persetujuan DPR. Padahal DPR dari awal mengingatkan itu. Dan bahkan kita minta untuk madrasah swasta itu ditambah untuk kotanya atau jaringan internetnya. Kita minta ini malah dipotong, Pak Menteri. Saya yakin Pak Menteri, kalau Pak Menteri tahu dari awal, Pak Menteri pasti juga nggak setuju yang begini, Pak. Karena Pak Menteri hidup ini nggak lama, Pak. Berpikir kita tentang orang miskin itu jauh lebih mulia, Pak, daripada berpikir tentang keuntungan, Pak. Jadi saya kira hari ini para anggota kita nggak perlu dulu bahas anggaran, ya. Kita clearkan dulu masalah BOS. Kali ini menyangkut orang-orang yang berteriak di bawah itu, Pak. Ya, saya kira ini penting nih Pak Menteri. Ini nggak ada urusan Menteri Keuangan, Pak Kamar, nggak ada, Pak. Itu di internal Pak Dirjen Pendes itu. Maka saya minta Pak Dirjen Pendes yang baru, cobalah komunikatif sama kita, gitu loh. Berdiskusi kita. Apa yang nggak bisa kita lakukan kalau kita diskusi dari hati ke hati, gitu loh. Jangan kayak main kucing-kucingan. Setelah heboh di publik, baru kita berdebat begini, Pak Menteri. Nggak produktif sebenarnya, Pak. Gitu loh, Pak. Dan ini sudah berkali-kali, Pak Menteri berapa kali di permukaan di forum ini mengatakan permintaan maaf terus. Karena kesalahannya di bawah Bapak juga ngasih input nggak benar gitu loh. Terus sampai kapan kita gini Pak Menteri? Waktu terus berjalan. Sementara yang kita layani sangat banyak masyarakat di bawah. Tolonglah Pak Menteri, tolong Pak Menteri, tolong. Ini saya menangis, Pak. Mau nangis Pak saya Pak. Kebayang saya Pak, orang-orang di kampung itu Pak. Makan aja susah Pak. Orang tuanya menangis ini dipotong Pak. Diskriminatif, anak tiri katanya di Republik ini. Jadi saya kira anggota yang terhormat kita harus satukan tekad Pak, bersatu padu bahwa kita harus membela orang miskin Pak. Nggak boleh kita diskriminatif di Republik ini Pak. Saya Ketua Komisi 8 Pak Menteri bertanggung jawab nih Pak. Gitu Pak. Jadi hari ini menurut saya Pak Menteri coba Bapak konsolidasi di internal Pak. Ini kalau hari ini Pak Menteri jawab atau besok diumumkan publik bahwa tidak ada pemotongan BOS, saya kira itu kado paling indah Pak bagi anak-anak miskin. Bagi orang-orang miskin Pak yang sedang sekolah sekarang sedang susah. Tapi kalau ini kita teruskan kebijakan yang diskriminatif ini Pak, saya kira kita zalim Pak. Apa kita ini duduk di ruangan AC makan enak, ada kue, ada ini semua negara Pak nyiapkan kita Pak. Sementara uang negara yang memang untuk orang miskin kita potong. Di mana nurani kita? Saya sekali lagi tidak terima ini Pak. Dan saya tidak akan membahas RKL tahun 2001 Pak. Tidak akan berani. Sebelum ini clear, kami tidak akan raker dengan Pak Menteri.
Ini menyangkut ini Pak. Sekali lagi hidup ini nggak lama Pak. Zalim kita Pak. Dan itu udah janji waktu raker awal. Tidak ada potong dana bos. Faktanya dana bos dipotong. Silakan Pak Menteri. Saya kira rapat kita nggak akan lama lagi Pak. Ini akan saya tutup nanti. Tadi saya interupsi Ketua. Apalagi saat-saat terakhir Pak Menteri Agama, mohon maaf ini kedua kali saya bicara radikalisme. Pak Menteri Agama gagal faham mengenai fungsi-fungsi agama dan fungsi-fungsi pendidikan di Kementerian Agama di Republik kita yang tercinta ini. Tanpa ingin mengecilkan Pak Menteri Agama, tidak sama sekali. Tidak ada sifat alih tahir mengecilkan siapapun. Tetapi kita bicara soal check and balances, maka saya hanya ingin bicara. Bapak ini cocoknya jadi Menteri Pertahanan Keamanan, menjadi Menteri Menko Polhukam, ketimbang Menteri Agama. Saya mohon maaf, karena idealisme yang dibangun oleh kementerian ini tak terbawa. Saya mengistilahkan ideologi ditinggalkan, sejarah tak terbawa. Kenapa demikian? Karena pernyataan-pernyataan Kementerian Agama kontraproduktif terhadap program-program dan anggaran kita. Mestinya menurut saya dengan DPR itu fungsinya adalah mendekatkan, menyenangkan, mengembirakan, mencerdaskan, mengajak agar yuk mari DPR bersama dengan pemerintah kita berpikir jernih untuk berbuat demi kepentingan anak-anak bangsa. Saya orang yang suka cengeng Pak. Karena saya orang yang paling jauh di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, daerah sangat-sangat miskin. Saya diasah batin saya untuk bagaimana supaya tetap cinta dengan rakyat. Tapi begitu Pak Menteri mengatakan bahwa para guru ngaji, kemudian para ustadz, itu dicurigai sebagai bentuk-bentuk awal dari radikalisme, perasaan terganggu sebagai seorang yang beragama. Perasaan yang terkoyak, perasaan yang terbunuh keimanan saya, perasaan terganggu seperti gelas yang pecah. Seolah-olah selama ini kita sholat, kita ngaji, kita berbuat sesuatu itu tidak ada arti apa-apa. Wallahi, tadi pagi saya sengaja dalam rapat ini saya membuka surat Al-Qiyamah. Saya menangis Pak. Allah mengatakan, فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Jika kami telah membacakan Quran itu, maka ikutlah bacaannya. Saya membaca itu, air mata saya keluar, kemudian saya teringat Pak Menteri Agama. Kok tega menyatakan bahwa para ustadz, para guru ngaji itu adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme. Apakah itu betul atau tidak, soal nanti Pak Menteri mengklarifikasi. Tetapi publik sudah menyatakan itu. Sampai saya bertanya, Pak Menteri Agama Islam atau bukan? Saya mohon maaf. Perasaan seuzon sebagai seorang tidak boleh sebenarnya. Tapi ada perasaan tak enak. Karena kami anggota DPR seperti mendayung di tengah dua selah karang, Pak. Karang yang pertama adalah idealisme yang kami bangun. Kami rakyat kecil, Pak. Kami ini suara yang mendukung kami orang-orang kecil. Karang yang kedua adalah kekuasaan. Antara dua selah karang itulah mempertemukan kita di forum yang terhormat ini. Nah dengan demikian maka menurut pandangan saya, Pak Menteri Agama sekali lagi saya mengajak, berhentilah berkata radikalisme. Berhenti berkata radikalisme. Islam yang kita paham ini Islam yang rahmatan lil alamin, dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang. Tidak ada kebencian. Kalau Menteri Agama sudah memandang umatnya, memandang rakyat penuh dengan kebencian, berhenti dari Menteri Agama Republik Indonesia. Hari-hari kami Pak berhadapan dengan rakyat kecil. Saya hari ini dapat viral lagi Pak Ali Tahir. Perjuangkan aspirasi kami. Saya bilang aspirasi itu bisa berjalan kalau imamnya tidak batal wudhu. Kalau imamnya sudah batal wudhu, makmum tidak boleh mengimami seorang yang sudah batal wudhu.
Referensi radikalisme itu kan referensi orang luar terhadap umat Islam, mau Islamofobia, menghardik umat Islam, dan tolong lihat ini Islam dalam konteks global, bukan dalam konteks Indonesia semata. Nah, oleh karena itu kami merasa sakit, Pak. Luar biasa. Saya baru habis takziah dengan Pak Mali Fajar, almarhum Mali Fajar, baru sampai. Banyak orang kerubuti saya. Kok bisa begitu Pak Menteri Agama? Saya bilang beliau orang baik, Pak. Pak Menteri orang baik, cuma belum belajar Islam esoteris dan Islam eksoteris. Islam yang substantif dan Islam yang simbolik. Orang itu menjadi radikal itu kan posisi kedua setelah terjadi intoleransi. Jalannya radikalisme dalam teori sosiologi agama, intoleransi terjadi karena ketidakadilan di situ. Penegakan hukum yang tidak terjadi. Hak-hak miskin, orang miskin yang terabaikan. Kebanggaan bangsa tercabut. Liberalisasi yang begitu kuat, kapitalisme begitu kuat. Sementara orang menangis, orang menderita di atas tanah air sendiri. Nah, oleh karena itu paling mudah membangun bangsa ini jika intoleransi ini harus dimulai. Pertama adalah tegakkan keadilan. Yang kedua, sayangin orang miskin. Kurangin kesenjangan sosial ekonomi. Tidak boleh ada diskriminasi. Nah, baru radikalisme. Radikalisme terjadi apabila tiga faktor-faktor tadi bisa dijalankan dengan baik. Baru terakhir itu baru terorisme. Jadi kalau saudara menteri menganggap semua para mubalik ini adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme, saya tidak mau bicara apa lagi. Masih perlukah musabaqah tilawatil Quran? Masih perlukah musabaqah tilawatil Quran? Yang tujuannya adalah mendengarkan orang membaca Quran, kita mengamalkan isinya, berfaedah, agar membangun kekuatan spiritualitas dan juga membangun kekuatan horizontal. Oleh karena itu menurut pandangan saya Pak Ketua, Pak Yandri, marilah kita rekonstruksi, reformulasi fungsi-fungsi agama, baik itu fungsi menyangkut masalah pembinaan internal umat beragama, antar umat beragama, dengan antar umat beragama pemerintah, mesti kita bangunkan kembali. Tidak boleh membangun bangsa ini penuh dengan prasangka. Kedua, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan, Anda bicara fungsi lebih berarti dibicarakan soal radikalisme, yakinlah itu. Anda sangat berharga kalau bicara soal fungsi agama dan fungsi pendidikan itu dalam perspektif dakwah, Pak. Kami suka mengalami suka duka berdakwah di lapangan. Suka duka, Pak. Tapi kami tetap berjalan. Nah, oleh karena saya menghimbau Pak Ketua, menurut saya sependapat jika hari ini kita tidak lagi membicarakan anggaran dulu, clearkan dulu anggaran, supaya fokus programnya, money follow function, money follow value, dan money follow macam-macam itu di-clearkan dulu, baru setelah itu kita bicarakan rapat berikutnya, supaya nanti ada penceramah yang tidak bersertifikat, pada sedang memberikan ceramah diturunkan oleh aparat keamanan, karena tidak punya sertifikat. Saya bilang itu pasti tidak akan terjadi. Tapi mohon maaf, kalau ada sesuatu karena dalam kaitan konten penceramah, Anda mungkin diprotes, tidak ada kaitan pasti dengan ini. Jadi kembali, tidak akan pernah ada petunjuk lanjutan kita bahwa yang boleh berceramah hanya yang punya sertifikat. Tidak. Justru memberikan pembekalan ini kami harapkan semakin banyak penceramah agama yang bisa menyatukan dalam ceramahnya antara masukan keagamaan dan masukan kebangsaan, wawasan kebangsaan dalam satu napas. Alhamdulillah sejauh ini kami lihat sangat banyak kemajuan. Mohon maaf kalau tadi malam ada yang bisa mendengar saya di TV One bersama MUI, dan sengaja mohon maaf kita pilih teman MUI yang agak sedikit kritis gitu, dan alhamdulillah pada tadi malam sangat sependapat untuk kita bertemu lagi untuk membicarakan lebih teknis. Senang sekali saya. Sehingga saya diminta untuk memberikan masukan dalam kaitan ini. Bagaimana ASN supaya menjadi no radikal. Jadi masukan saya pasti tentang itu. Kemudian kedua perlu saya garis bawahi. Saya mohon maaf tidak tahu bahwa itu menjadi prinsip publik. Saya kira itu internal ASN. Internal ASN.
Kalau bicara tentang publik, pasti saya akan bicara tentang bahasa yang berbeda, meskipun substansinya sama. Oleh sebab itu, maka saya cerita, kalau mau bicara tentang ASN no radikal, maka perlu diperhatikan satu, rekrutmennya. Kedua, pada saat pendidikan-pendidikan di lembaga lanjutan-lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, pada saat ibadah. Orang bertanya, Bapak sebut rumah ibadah, kok Bapak ngomongnya cuma masjid doang? Karena pada saat jam kerja, ASN hanya berhadapan dengan masjid. Tidak ada ibadah lain yang dilakukan jam kerja. Islam, saya kalau di kantor, paling sedikit makan 3 sholat, mungkin 2, kadang ya biasanya 2 lah, tapi kadang-kadang bisa 3, duha, lohor, asar, kadang-kadang ditambah dengan maghrib di tempat. Dan biasanya hampir semua kalian melakukan di masjid. Kemudian habis sholat lohor biasanya masih ada kultum. Selain itu tentu aja nanti sholat Jumat juga ada khotbah. Jika pada saat saya membicara tentang rumah ibadah, kemudian saya berbicara lebih lanjut tentang masjid. Karena masjidlah yang ASN yang digeluti ASN pada saat hari-hari kerjanya. Tidak ada gereja di situ, tidak ada kuil hanya masjid. Jadi kalau ditanya, kok Bapak kemudian ngomong masjid aja? Bapak seperti benci sekali sama Islam. Wah, saya kira aneh juga kalau ada orang ngomong seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Tadi kembali saya katakan bahwa ini acara internal ASN. Dan saya terkejut juga pada saat saya bicara ditampil di TV One tadi malam, background-nya kelihatan saya sedang memberikan loh. Oh, ini rupanya bukan internal ASN jadinya begini. Nah, pada saat bicara tentang rekrutmen, saya garis bawahi. Bagaimana tadi pada saat hati-hati pada saat menyelesaikan rekrutmen, jangan sampai ada benih-benih radikal yang masuk. Dan saya katakan juga, saya tambahkan di situ, belum ada undang-undang yang melarang khilafah, saya bilang. Sehingga orang ngomong khilafah sah saja. Tapi karena Indonesia negara berdaulat, memang kalau ada pemikiran yang punya pemikiran bahwa Indonesia ini bisa diatur oleh pemerintahan lain di luar Indonesia, berarti itu menyalahi negara berdaulat. Dan tidak boleh ada ASN yang berpikir seperti itu. Kemudian tentang pendidikan di dalam pemerintahan, saya bilang hati-hati pada saat memberi pembekalan. Betul-betul yang memberi pembekalan itu juga bisa memberi pembekalan dengan baik tentang masalah kapasitas kerjanya dan juga wawasan kebangsaannya. Nah, tentang masjid saya sampaikan itu kembali karena ini ngomongnya internal ASN, saya bilang pengurus masjid hendaknya berasal dari ASN, jadi jangan dari luar ASN karena akan riskan. Kemudian waspadai penyusupan kalau ada paham-paham radikal. Memang saya sebut paham radikal itu biasanya masuk dengan memasukkan orang. Kalau orang punya niat tidak baik memasukkan paham radikal ke masjid, masukkan dari anak-anak orang pemuda yang punya good looking, punya pengetahuan agama cukup baik, bahasa cukup baik, sehingga orang akan tertarik. Kemudian dia mungkin setelah itu mulai mengembangkan ajarannya. Itu sama aja dengan Snokogron yang masuk ke Indonesia, ke Aceh. Dipilihlah orang Belanda yang pengetahuan agama Islamnya bagus. Masuklah Snokogronnya. Kita nggak waspada, kita terima dia dengan padahal masuk ke dalam dia kemudian merusak Islam, merusak Aceh, mengadu domba Aceh satu sama lain. Bukan berarti tidak boleh yang terima itu berarti jelek, bukan. Jadi kalau ada anak-anak orang masuk good looking sana, bahasa bagus, pengetahuan agamanya bagus, hafal Quran lagi, itu yang kita butuhkan. Tapi kita cek dulu. Coba cek akunnya, dia punya akun enggak? Ikutin akunnya. Oh, akunnya ternyata clear, enggak pernah dia ngomong-ngomong sesuatu yang radikal. Ini yang kita butuhkan. Paling tidak untuk mengisi kegiatan pada saat selesai sholat lohor. Ada kultum, ya namanya kultum, tapi bisa sampai 20 menit, setengah jam. Karena enggak mungkin orang pengurus itu tiap hari memberi kultum, dia butuh orang kan tuan. Bagus ini. Jadi kalau dibilang Menteri Agama anti sama anaknya, bukan itu. Itu kan cara masuk dalam intelijen pun kita pikir gitu. Mungkin dalam dunia intelijen internasional,
memasukkan menyusupkan dalam dunia intelijen kan dengan memasukkan orang-orang yang good looking, pengetahuan luas ke dalam community tertentu, di dalam baru bisa kelihatan aslinya. Kita butuhkan sekali di masjid itu ada anak-anak yang orang-orang yang bisa pengetahuan agama yang luas, hafal Al-Quran dan sebagainya, tapi waspadai, lihat kembali akunnya bagaimana, oh anak ini ternyata bagus Pak, tidak ada apa yang bagus, itu yang perlu kita. Jadi kalau dibilang Menteri Agama nggak suka semua orang hafal Al-Quran, kita meningkatkan kerjasama luar biasa dengan Arab, dengan Emirat Arab dalam kaitan memperbanyak penghafal Al-Quran kita. Pada saat acara terakhir saya dengan mentian dari Saudi Arabia memberi hadiah-hadiah dan menyaksikan mereka lomba penghafal Al-Quran. Mereka bilang, Pak, baru kali ini ada Menteri Agama yang ada orang lomba penghafal Al-Quran duduk mendengarkan. Yang dulu-dulu kata mohon maaf ya bukan. Biasanya Pak cuma datang berikan hadiah pergi. Bapak dengar di sini. Saya bilang yang usia sekian, coba saya ingin dengar gitu. Jadi kembali ya kalau ada kata-kata balik itu satu mungkin salah di saya karena saya tidak tahu bahwa ini forum publik. Saya berbicara pada ini internal ASN, saya memberi garis bawahi seperti itu. Jadi kembali saya garis bawahi itu acara internal ASN dan memang menyedihkan kalau memang ada yang menyusup pengetahuan agama yang tinggi tapi membawa paham radikal. Saya pernah 2 kali bertugas dalam misi-misi perdamaian seperti ini. Kadang-kadang saya menangis melihat 2 pihak yang berteriak dengan penuh kebencian, saling menghantam satu sama lain, saling membunuh dengan penuh kebencian, dan masing-masing meneriakkan nama Tuhan yang sama. Dan ini terjadi berkali-kali. Jadi kembali, itu kan gaya dimanapun kalau orang niat melakukan penyusupan seperti itu. Jadi kalau saya tadi kan kalau terlalu terbuka ngomong ya memang internal ASN dan saya tiba-tiba terkejut tadi malam sebelum saya ngomong di TV One ditayangkan saya duduk di depan itu sedang ini. Tapi saya menegur menteri nggak boleh lagi lah udah terlanjur begitu ya. Saya bilang wah gimana Pak Menteri Pan RB kok malah itu saya kira internal kok ditayangkan begitu. Tapi ya mungkin ya salah saya mestinya saya juga punya kewaspadaan seperti itu. Jadi kembali saya garis bawahi, itu acara internal ASN, temanya ASN no radikal, karenanya saya pasti ngomong tentang deradikalisasi. Dan itu programnya Pan RB, sehingga saya mengangkat yang perlu diwaspadai saat rekrutmen, saat pendidikan, dan saat ibadah. Kenapa ibadah kemudian ngomongnya kok tentang masjid aja, tentang Islam? Bapak ini dibenci sekali sama Islam. Ya karena memang kalau nama ASN jam kerja, hari kerja, dia pasti hanya bergelut dengan masjid. Tidak ada kegiatan agama lain dilakukan. Pak Ketua, interupsi sebentar Pak Ketua. Ya. Boleh Pak Menteri, supaya nanti kami tidak salah dalam menanggapi, tolong jelaskan menurut Bapak, apa sih yang dimaksud radikalisme Bapak maksud itu? Terima kasih. Saya kira nggak usah berdebat tentang radikalisme lah, saya tahu. Macam-macam saya baca juga pada saat kita Bapak yang rumusan BNPT juga ditegur juga oleh United Nations. Mungkin tidak pas yang Anda angkat BNPT. Tapi kita sudah paham lah, menggunakan dengan cara-cara radikal, mengadakan cara radikal, dan paling utama dengan pandangan-pandangan agama yang sempit katakanlah. Yang jauh dari pandangan agama yang rahmatan lil alamin. Saya tidak mau berdebat soal definisi radikal, karena saya sudah tahu banyak definisi yang, tapi saya kira secara umum kita tahu lah. Kalau saya katakan tadi seperti itu, saya kira teman-teman pun paham. Rekrutmennya harus hati-hati, pada saat pendidikan hati-hati, kemudian di rumah ibadahnya juga hati-hati. Pimpinan, saya ingin, ini kan sebetulnya kita rapat anggaran Pak Menteri ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, saya kira tadi diskusi kita soal penjelasan Pak Menteri soal kejadian good looking itu, menurut saya pasti akan terjadi debat panjang. Tadi juga Pak Menteri menyampaikan soal radikalisme juga pasti akan terjadi perdebatan karena masing-masing punya perspektif tentang itu Pak Menteri. Nah, sebetulnya ini belum clear Pak Ketua. Belum clear. Misalnya soal apa yang diminta oleh Pak Ketua soal PJJ. Ya. Soal pembelajaran jarak jauh.
apa yang disampaikan oleh Pak Menteri menurut kami belum clear. Soal misalnya, ini kami dapat menerima WA banyak sekali Pak, tentang pemotongan 100.000 per siswa untuk dana BOS di madrasah. Itu perlu diklirkan Pak. Ya, padahal kami, ya, waktu awal-awal COVID, saya sendiri yang bicara. Jangankan dipotong Pak Ketua, dialihkan untuk dana. Kami belum selesai Pak, bisa Pak. Ini ada masih tentang ini masih ada. Enggak, justru Okay. itu Pak. Justru yang kami inginkan sebetulnya adalah mengklirkan hal-hal yang sebetulnya harus tegas. Apalagi kalau kita bicara, ini kan disangkanya kami DPR ini, Komisi 8, menyetujui pemotongan itu. Iya. Itu yang harus diketahui oleh Pak Menteri. Baik. Yang kedua, Pak Menteri, kita juga bisa berdebat soal radikalisme ini. Soal good looking, soal hafiz, dan lain-lain itu. Kalau Bapak katakan bahwa hal ini terjadi akibat penyusupan-penyusupan, apakah Bapak tidak melihat ada variabel lain? Misalnya variabel media sosial misalnya. Ya. Penetrasinya melalui itu, penyusupannya melalui itu. Jadi maksud saya begini, kalau menyangkut hal-hal yang sensitif terhadap kepentingan umat, kita harus clearkan. Misalnya Bapak menyebutkan, ada orang yang memiliki pemahaman agama, bahkan dia hafidz misalnya, tapi itu bukan berarti bahwa ajaran Islamnya tidak sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin. Harus ditegaskan itu. Baik. Sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah ini seperti Islamophobia, itu yang harus dihindari, Pak. Dari awal harus di-disclaimer. Supaya tidak menimbulkan tafsir bahwa pemerintah ini seperti ya anti terhadap semangat yang ingin dibangun melalui Islam rahmatan lil alamin itu. Coba kalau Bapak sampaikan waktu itu. Ya, misalnya cerita tentang bagaimana Abdurrahman bin Mulzam juga seorang hafiz gitu. Tapi kan itu kita sebut sebagai bagian dari sejarah yang harus kita kubur dan kita katakan bahwa ya, yang namanya pemahaman agama kita bisa salah dan bisa disalahgunakan. Nah, kalau itu dijelaskan secara lebih komprehensif, tidak menimbulkan penafsiran di berbagai pihak, saya kira persoalannya akan clear. Nah, ini Pak Menteri, ya, jangan sampai menimbulkan kesan bahwa ya seperti yang diduga banyak pihak itu. Saya terus terang aja, saya juga setuju dengan langkah Bapak untuk mengklirkan ASN supaya memang bebas dari pemahaman yang tidak sesuai dengan semangat Islam rahmatan lil alamin kalau dia beragama Islam. Tapi tentu caranya yang harus kita perbaiki gitu, Pak. Ya. Ya, saya kira Pak Menteri, saya dikit aja Pak. Kalau tadi alasan Pak Menteri itu acara internal, zaman sekarang kan sangat canggih Pak. Handphone bisa merekam, bisa langsung Pak. Jadi kalau itu alasannya saya kira kurang tepat Pak. Maka ini sudah terlanjur gaduh nih Pak. Saya kira penting dikelirkan. Jadi tanggapan masyarakat itu memang Pak Menteri ngomongnya seperti itu. Orang yang hafal Al-Quran, bahasa Arabnya bagus, good looking, itu sepertinya radikal gitu loh Pak. Nah ini yang saya kira penting. Kalau alasan Pak Menteri itu acara internal, saya kira tidak masuk akal Pak. Artinya pembantu-pembantu Bapak ngasih masukan juga nggak benar gitu Pak. Silakan Pak. Pak Ketua, bisa Pak Ketua. Silakan. Lanjut Pak Menteri. Baik, itu waktu sebetulnya untuk 3 pemateri, waktunya diberikan terbatas. Kemudian setelah saya hitung waktu saya hanya orang hanya sekitar 14 menit. Dan saya angkat 3 poin itu. Sebelumnya saya tanya tuh PNPT di sebelah saya, Anda ngangkat tentang apa? Saya terutama ngangkat Pak antara lain tentang hoak-hoak nih. Oke, kalau itu saya nggak usah ngomong itu lagi. Jadi kembali, kalau mau direkam kembali, dilihat saja yang utuh. BNPT ngomong apa, saya ngomong apa, kemudian satu lagi apa itu, beliau kepegawaian tidak salah ngomong apa,
pasti kami tidak ada salah satu yang masing-masing memperkuat, tapi tidak ada yang begitu ya. Jadi mungkin kalau mau dilihat, saya kira kita lihat secara utuh aja kapan-kapan tentang itu. Bukan hanya saya, tapi bertiga pada saat ngomong ini tentang narasumber ini. Saya lanjut aja gitu Pak. Selanjutnya tentang kesenjangan anggaran pendidikan Islam. Memang belum termasuk di sini, tapi termasuk salah satu poin yang sudah kami bahas untuk diklarifikasi. Mengingat arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang masalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, seiring perkembangan status kedaruratan COVID-19 yang memunculkan berbagai tantangan, ada 4 isu terkait pendidikan Islam yang saat ini menjadi kebutuhan masyarakat sebagaimana hal tersebut di bawah ini. Pertama, tentang penghematan anggaran BOS madrasah sebesar Rp100.000 per siswa pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dalam rangka menindaklanjuti peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2020, Surat Menteri Keuangan Nomor S302 tanggal 15 April 2020 tentang langkah-langkah penyesuaian belanja Kementerian Agama 2020 dan Surat Kementerian Agama Nomor 2251 tentang rekapitulasi penghematan anggaran, bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mendapat penghematan pemotongan sebesar Rp2.456.342.000 dari total penghematan Rp2.449.558.712.000. Penghematan tersebut diambil dari dana perjalanan dinas pegawai, dana pertemuan rapat-rapat, kegiatan yang bisa ditunda pekerjaannya, dan dana lain yang memungkinkan untuk dilakukan penghematan. Memperhatikan eksersis penghematan yang sangat banyak, akhirnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan penghematan dari anggaran BOS sebesar Rp100.000 per siswa dengan total anggaran Rp1.024.025.800.000. Akan tetapi juga Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menetapkan pengecualian penghematan terhadap tunjangan profesi PNS dan non-PNS, insentif guru non-PNS, PAI, guru pondok pesantren dan guru madrasah, PIP madrasah dan PIP pondok pesantren, bidik misi dan KIP kuliah, tunjangan guru 3T, tunjangan dusun non-PNS, dan gaji dan tunjangan operasional perkantoran. Penghematan dari dana BOS terpaksa dilakukan karena konstruksi anggaran program pendidikan Islam Kementerian Agama membawai Satker pusat dan daerah sudah tidak ada lagi yang dapat dihemat, serta berdasarkan analisa pembelajaran tatap muka tidak efektif selama 3 bulan pertama. Di samping itu, anggaran penghematan tidak ada ketentuan yang mengatur alokasi yang akan dihemat, termasuk ada perbedaan antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap yang akan dihemat, karena diserahkan sepenuhnya diberikan kepada kementerian lembaga. Berikut adalah gambaran perbandingan beban pembiayaan Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sumber biayaannya. Kemdikbud mendapat dana 382,6 triliun atau 75,3% dengan rincian anggaran pusat 75,7 triliun atau 14,9%, anggaran 306,9 triliun atau 60,4% transfer daerah untuk melayani 26.747 siswa dan 8.341.482 mahasiswa. Kementerian Agama mendapat dana sebesar 54,9 triliun dengan rincian pusat 4,7 triliun atau 0,93%, Kanwil 50,2 triliun atau 9,88% untuk melayani 9.959.626 siswa dan 1.114.048 mahasiswa dan 4.354.309 santri. Kemdikbud mendapat BOS afirmasi, Kemenak belum mendapat alokasi ini. Terkait dengan hal ini, maka
Kemenak akan mengajukan usulan BOS afirmasi dan menentukan peruntukan dana tersebut untuk madrasah di daerah 3T. Sudah ngajukan kita. Sudah kita ajukan. Sudah. Dan ini sudah diajukan oleh Kementerian Agama. Anggaran PIP, Kementerian Agama telah melakukan pencairan PIP sesuai basis pada data kemiskinan yang dimiliki oleh Kemensos. Untuk tahun 2020 ini, Kementerian Agama mendapat kuota siswa madrasah penerima PIP tahun 2020 sebanyak 2.005.065 siswa atau 23,62%. Sementara kuota penerima PIP Kemdikbud tahun 2020 sebesar 18.197.308 siswa atau sebesar 40,91%. Kementerian Agama sedang mengusulkan anggaran bantuan kuota gratis untuk pembelajaran jarak jauh kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas dan cara simultan sedang melakukan pendataan nama siswa serta nomor yang berhak menerima bantuan kuota gratis untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Ini agak ada tekniknya, perlu ada dibantu sedikit oleh Pak Dirjen Pendis. Ya. Mohon izin Pak. Ya. Terima kasih izin Pak Menteri. Jadi untuk hal yang pertama mengenai penghematan anggaran BOS di madrasah, karena memang tidak ada pilihan lain untuk melakukan penghematan dengan angka yang sangat besar, maka pilihannya adalah BOS. Tetapi kami tengah melakukan penyisiran ulang, melakukan penghematan terhadap banyak hal, mudah-mudahan dana BOS yang sudah dipotong ini bisa dikembalikan. Saya keberatan pimpinan. Ya, apa yang direkomendasikan oleh kami pada awal-awal pandemi COVID-19, kita tegas meminta supaya jangan ada apapun terkait dengan BOS. Bahkan dialihkan untuk kepentingan COVID saja kita keberatan, Pak. Ya. Tapi justru dalam prakteknya, ini malah ada penghematan, Ketua. Ini gimana coba? Ya, izin Pak Menteri. Jadi waktu kita rapat awal Pak, kita kan memang ingin memperhatikan dampak COVID-19 ini Pak Menteri. Iya, iya. Saya sampaikan waktu itu, jangankan zaman pandemi Pak, enggak pandemi pun madrasah itu tersiok-siok Pak. Termasuk anak didiknya. Dan Pak Kamar waktu itu ngomong, BOS nggak akan dipotong. Waktu Dirjen Pendis waktu itu. Dan kita sampaikan Pak kepada semua madrasah yang bertanya kepada kita Pak. Nah hari ini mereka viralkan semua itu Pak. Seolah-olah Komisi 8 menyetujui pemotongan BOS 100.000 per siswa. 54 triliun itu besar Pak. Iya. Tapi kalau gara-gara 2 triliun dana BOS dipotong, saya kira itu nggak punya otak tuh Pak. Nggak punya rasa kemudian terhadap orang-orang miskin tuh Pak. Iya dong. Dan sudah janji kan di depan kita nih Pak. Janji aja dibohongi Pak, kayak bilang kali ini. Jadi kami dari Komisi 8 nggak pernah itu Pak menyetujui itu Pak. Dan kalau alasan nggak bisa yang lain, saya kira tidak mungkin lah Pak Menteri. 54 triliun Pak Menteri. Masa untuk orang miskin kita potong Pak? 100.000. Yang orang sebelum aja COVID susah Pak sekolahnya Pak. Apalagi sekarang COVID, orang tuanya nggak kerja Pak, makan susah dan susah. Ada juga minta kuota. Nah ini orang bandingkan Pak antara Kementerian Agama. Jadi saya kira saya jujur Pak tersinggung berat dengan ini Pak. Jadi Pak Kementerian Agama tidak kooperatif dengan apa yang kita bicarakan Pak. Sudah janji kita semua Pak tidak ada pemotongan untuk BOS. Ternyata dipotong Pak. Dan nggak pernah juga disampaikan ke kita kalau itu dipotong dari situ. Kita tahunya setelah ini viral Pak. Itu loh. Jadi saya kira Pak Menteri coba ditertibkan dulu Pak apa cara Bapak memimpin di Kementerian Agama ini Pak. Pak, saya kira betul saya setuju dengan Bapak. Tapi kan pada saat kita